Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan saya. Uh, so kali ini mungkin saya akan menceritakan lagi itu cerita yang video yang pertama kali itu saya update-nya tidak bukan update, maksudnya saya upload itu videonya kan tidak belum habis ya. Ceritanya itu perjalanan pertama saya di Kanada gitu. Tapi teman-teman saya itu jangan lupa kalian subscribe, comment, and like biar saya tambah semangat itu akan update terus video-video selanjutnya gitu, menyimak terus perjalanan hidup saya di Kanada. Oke? Buat sahabatku yang di Indonesia, yang seluruh Indonesia, di Flores, Kupang, Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya, atau dimanapun di Malang, dimanapun kalian berada, jangan lupa nonton saya, mesti nonton video saya. Itu kalian subscribe, comment, and like, oke? Biar sayanya di sini juga semangat dong gitu bikin videonya, oke? So ceritanya kan itu belum habis karena dia itu ganti kuncinya kan, dia ganti kuncinya terus itu dia nggak kasih tahu gitu, dia nggak kasih tahu kalau kuncinya sudah diganti. Nah terus itu saya pulang kerja sekitar setengah tiga ya gitu, pulang kerja dan saya kunci, ternyata kuncinya udah diganti. Terus saat telepon banyak kali juga dia juga nggak jawab. Terus itu saya duduk aja di luar, duduk di depan pintu gitu ya. Saya menunggu, terus saya SMS, saya bilang sama dia, kok kamu ganti kuncinya, kamu nggak ini ya, nggak kasih tahu. Terus aku bilang ya udah, kalau memang kamu nggak suka saya tinggal di situ ya kasih saya 1 minggu, tapi saya nggak mungkin balik lagi tidur di sini. Saya bilang saya hanya titipkan barang-barang saja sampai saya menemukan tempat tinggal gitu. Nah, dari situ sudah saya juga tidak marah, tidak dendam sama dia, itu enggak ya. Mungkin saya hanya cuma berdoa semoga uh, berdoa ya Allah, mungkin itu satu cobaan buat saya, itu aja. Dan 5:30 pagi saya berangkat lagi pergi kerja. Dan namanya kita ya, mau jujur kalian, biar kalian tahu, kita kalau tinggal di negara orang itu satu ya, kita nggak merasa sok di sini, kita nggak boleh gitu. Kita harus merasa aja kita nggak tahu apa-apa gitu, kita nggak punya apa-apa dan kita nggak ngerti. Nah mendingan kita merasa kayak orang bodoh gitu, walaupun kita merasa so hebat, mendingan merasa kita kayak nggak ngerti gitu, mendingan gitu daripada kita merasa sok di sini kita kayak aduh kayak hebat, itu jangan gitu. Benar. So dari situ saya pergi lagi kerja, dan saya bukan minta bantuan, saya menceritakan itu ke teman saya. Jadi saya bilang saya cari kerja, cari tempat, jadi dia menolong lah gitu. Mungkin saya tinggal dengan dia sekitar mungkin 6 hari, 1 minggu. Dia bilang di situ, karena kan di sini kalau cari renting itu nggak mudah guys, nggak kayak satu atau 2 hari kita bisa temu, itu enggak gitu. Jadi dia bantu saya cari, ya cari situ. Ya udah saya keluar, ya saya ambil barang saya di rumah yang saya tinggal sama dia itu, orang Indonesia itu, ya saya pindah gitu. Nah setelah gitu ya kan, saya pindah, mungkin saya sudah nggak communicate dengan dia lagi. Saya sudah merasa ya kok begini ya caranya, seperti gini ya, kita sama-sama orang Indonesia kok begini sifatnya gitu ya. Ya udah saya nggak ini, saya lupa gitu ya. Terus mungkin sekitar 6 bulan atau 7 bulan gitu, banyak temannya itu banyak sekali, tapi bukan orang Indonesia, dari negara-negara mereka dia kasih kenal dengan saya. Jadi temannya itu udah kenal saya, tapi saya tidak begitu dekat dengan mereka juga kan. Nah pas saya pergi kerja mungkin sudah 6 atau 7 bulan saya kerja, jadi ada satu temannya yang itu mungkin sudah kenal saya, dia menyapa saya, dia lihat, hey how are you, saya bilang I'm good. Jadi mungkin temannya itu mungkin menyampaikan itu, oh Fatma kehidupannya seperti ini ya, sudah baik gini-gini ya. Nah jadi setelah itu dia SMS saya lagi gitu, padahal saya sudah nggak SMS dia gitu, nggak telepon dia invite saya gitu. Jadi saya tidak menolaknya juga. Nah waktu itu saya langsung bilang sama dia, saya minta maaf karena saya di tempat kerja saya schedule saya padat sekali dan ini saya nggak bisa ketemu gitu. Nah setelah itu yang kedua kali juga dia invite juga, saya juga tidak punya ini, tidak
schedule saya juga padat juga, pekerjaan saya banyak, ini apalagi yang saya lakukan ini, jadi saya bilang juga tidak bisa ketemu. Saya tetap masih balas dia punya SMS gitu, tidak ada rasa dendam atau apa, itu enggak gitu. Jadi sudah saya, setelah itu 2 kali mungkin dia merasa saya tidak, sudah ignore dia, tidak tidak ketemu, ya mungkin dia bilang oh mungkin dia marah sekali atau apa gitu. Padahal saya enggak marah, memang schedule saya padat sekali, apalagi saya baru promo jadi supervisor itu kan, jadi tidak kerjanya padat sekali, tambah banyak yang saya ini kerjakan, bukan maksudnya itu yang saya harus pelajarin banyak lagi gitu kan. Nah dari situ ya udah sampai sekarang saya nggak begitu, tidak communicate dengan dia lagi. Nah jadi setelah itu ya perjalanannya ya kita masing-masing sudah di sini. Jadi di sini nih saya tinggal di Indonesia, di Kanada sini ya, udah berapa puluh tahun, banyak tahun saya bukan jarang, memang tidak ketemu dengan orang Indonesia gitu. Mungkin banyak juga orang Indonesia, cuman di sini Indonesia ini tuh tidak tidak bersatu gitu loh, tidak bersama dengan negara-negara lain yang saya ketemu di sini tuh. Community mereka itu very strong gitu, bagus sekali, saling membantu. Kalau di sini enggak, malahan enggak ada, saya enggak lihat community Indonesia di sini bersatu gitu. Kalau ada teman, ada orang yang jalan lagi masalah atau apa, malahan tidak tidak support gitu di sini, malahan aduh saya nggak tahu ya kenapa ya begitu gitu. Jadi saya waktu dulu ya, bukan zamannya Jokowi loh, zaman presiden dulu kan, saya dulu datang ke sini kan dari tamat berapa itu, maksudnya tamat SMA 99 2000 tuh zamannya presiden siapa ya, aku lupa gitu ya. Itu zamannya itu kalau kita mau buat apa-apa semuanya maunya uang dulu gitu, baru mereka bantu. Kalau nggak ada uang ya nggak ada ya, nggak, makanya malas gitu ya. Jadi sudah, jadi saya nggak perlu kenal, saya juga nggak kenal banyak juga orang Indonesia di sini, nggak begitu. Bukannya banyak, masa sih kamu nggak ketemu, benar jujur enggak gitu. Saya nggak ketemu, saya bilang saya ketemu yang satu itu ya, karena bermasalahan dengan dia nggak suka, ya udah saya lebih, dia sendiri saya sendiri. Padahal di sini di Kanada sini ya butuh sekali community yang strong gitu. Kalau kita terjadi apa-apa ya kita saling mendukung, saling bicara gitu. Nah jadi itu ceritanya, kejadiannya ini guys, maksudnya ini ceritanya itu real, tidak buat-buat, maksudnya tidak saya tidak asal karena saya ada di YouTube hanya membuat orang tertarik orang cerita, itu enggak, ini benar-benar real dari pribadi saya, kehidupan saya sendiri guys. Jadi waktu itu saya itu di Kanada baru 2 tahun ya, 2 tahun setengah itu. Jadi saya kan orangnya tuh senang sama anak kecil, senang banget sama anak kecil ya. Saya itu kehidupan saya kerja terus saya kuliah juga semuanya itu. Jadi ada teman saya itu um, memerlukan bantuan banget gitu, dan dia itu tidak bisa menemukan orang untuk menjaga anaknya gitu, karena anaknya nakal sekali, anaknya tiga itu nakal sekali, tidak bisa dijaga gitu. Maksudnya kalau kamu jaga gitu uh, kayak stres sendiri gitu, kayak nakalnya over gitu. Anaknya kan umur 1 tahun, maksudnya selang 1 tahun gitu. Nah jadi tiga-tiganya laki-laki semua lagi, jadi aku senang sama mereka gitu, anaknya kan cakep-cakep gitu ya, saya bayangin nggak apa-apa lah, walaupun kan memang sudah anak kecil kan, jadi mungkin mana lagi. Terus dia susah, dia sampai stres sendiri, dia nggak bisa cariin orang untuk jagain anak. Justru saya menawarkan dia, udah saya bantu dia kerja untuk part time job gitu. Nah part time juga bukan kerjanya setiap hari gitu, enggak, karena saya juga di tempat kerja saya juga pada saya hanya cuma bantu dia 1 minggu 3 hari gitu ya. Kalau memang saya nggak ada kerjaan banyak ya 4 hari gitu, itu aja. Jadi saya bantu dia dengan itu. Nah di kejadian itu hari apa kalau nggak salah, dia itu ada pergi pesta ya, keluarga, mungkin dia ada keluarganya itu ada pesta gitu. Jadi dia minta saya untuk jaga keponakannya gitu. Nah karena anaknya itu tiga-tiganya itu kan ditidur di keluarga suaminya, jadi dia sama adiknya itu mau pergi, mereka ada undangan keluarga gitu. Jadi anak adiknya itu dia nggak ada orang yang jaga, anaknya itu baru umur 8 bulan kalau salah. Ya udah saya bilang ya udah nggak apa-apa, namanya orang minta bantuan ya kita bantu, apa salahnya ya kan. Jadi saya bantulah jaga dia semalam gitu. Nah saya jaga semalam itu, saya nggak tahu guys, tinggal di rumah itu saya, karena saya kan nggak masak, nggak apa-apa, dia datang di situ hanya cuma untuk
nemanin anak baby itu. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba itu rumahnya itu kebakaran. Nah kebakaran pertama itu saat bunyi boom boom gitu, jadi saya pikir orang tuh main fireworks kan, itu syukur ya saya belum 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 tidur gitu. Nah jadi pas saya keluar itu di depan rumahnya, di sebelah ruang tamu apa-apa semua hancur, sudah dibawa gitu. Nah saya kan tidurnya kan di belakang, bukan di belakang, maksudnya di dekat, di ruang kayak dekat dapur gitu, bukan ruang family gitu loh. Nah rumahnya kan gede sekali, besar. Jadi saya masih di situ, masih nonton TV atau saya langsung naik ke atas, di tingkat lantai kedua itu saya naik ke atas, dan itu sudah, apinya itu sudah meluap kemana, aduh saya baru lihat ini, kebayang kalau saya ingat lagi kemana dapat fire. Terus itu saya caranya, saya kebingungan kan, gelap semua sudah kan, ketutup dengan itu asap kan. Saya bilang aduh gimana caranya saya menyelamatkan anak ini, kalau saya terjadi apa-apa sama saya udahlah nggak apa-apa, saya ikhlas gitu, nanti keluarga saya juga ikhlas, saya bilang begitu aja. Tapi ini anak ini yang kecil ini kan, nah kalau saya selamat sendiri wah bahaya juga kan. Karena saya bilang gitu, ya udah saya bungkus dia dengan selimut itu selimut tebal gitu, ukurannya tebal berapa gitu. Saya naik ke atas dan saya tuh meraba aja karena sudah nggak ada lampu, nggak ada, semuanya sudah mati gitu total aja, asap aja yang udah. Jadi tubuh saya itu sudah kemasukan tebal apa itu udah, apanya, asap itu. Nah jadi saya pas meraba begitu, ada jendela kecil itu kan sambung dengan atap rumah, jadi bisa keluarga dan mereka itu syukur itu jendela itu kan, mereka buat itu karena untuk apa ya, kayak rumah orang sini kan kayak seperti kayak, kan di sini kan kamu tahu 4 musim kan, jadi mereka bikin rumahnya seperti gitu. Nah di atas itu ada jendela kecil yang bisa nyambung untuk ke atap rumah gitu, atap rumah itu ke dapurnya itu. Nah jadi saya keluar lewat itu dan HP-nya sudah berkobar-kobar itu. Terus saya keluar, saya taruh aja anak di atas apa atap rumah itu, baru saya keluar lewat jendela dan di situ saya baru teriak orang menolong saya. Tinggi sekali atapnya itu. Terus ada tetangga mungkin dengar kali ya, dan mungkin karena fire itu jam 2 malam guys. Nah terus ya udah datang, dan fire itu semuanya orang, mereka dia telepon polisi, bukan polisi, telepon itu fire trucknya itu menolong gitu. Nah mereka datang menolong, pertama kan nolong saya sama baby juga. Nah itu bawa saya ke rumah sakit dan saya diobat mungkin sekitar 3 bulan karena saya banyak sekali asapnya itu, ngeri gitu obat gitu. Nah saya dikasih biaya semua sama pemerintah di sini, bukan pemerintah, sama Red Cross kalau ada, itu dikasih baju karena saya kehilangan semua gitu guys, hilang baju apa-apa, dokumen semua dibantu lagi sama mereka gitu dan semuanya itu. Nah dan ini polisi kan bilang sama saya, karena mereka lihat saya bantu anak itu 8 bulan itu, maksudnya hebat sekali ya, mesti keluar dari, mereka bilang saya itu superhero gitu, kalau saya superhero, jadi saya itu masuk di dalam news gitu, di news itu. Jadi saya nggak tahu kalau masuk di dalam news karena orangnya namanya kita sakit atau orang kita baru juga datang dari Kanada, datang dari Indonesia ke sini gitu. Nah jadi setelah itu saya nggak tahu, saya tinggal di situ mungkin sekitar, mungkin di tempat di daerah yang kejadian itu sekitar 7 tahun, 6 tahun 5 tahun. Nah setelah itu saya bilang aduh, saya pindah ke Toronto gitu. Nah saya pindah ke Toronto. Nah setelah saya ada kejadian ini, maksudnya ada masalah pribadi sendiri, masalah problem dengan rumah tangga saya ya, terus itu waktu itu polisi cari saya tidak ketemu karena saya sudah pindah di Toronto gitu. Jadi mereka tuh masih update, mereka mau kasih kayak penghargaan gitu loh, penghargaan sebagai ini orang baik sekali ya bisa menolong, itu penghargaan. Tapi tidak ketemu saya karena saya sudah pindah gitu. Jadi mereka tetap aja update di komputer kerja mereka, di sistem mereka itu gitu. Nah jadi terus karena kan di situ kan nggak bisa berbohong kan, ada nama saya, sidik jari saya, ID saya, jadi tidak sama semua. Nah pas ada kemarin ada sedikit kena kasus, bukan kasus sih, maksudnya ada masalah dengan rumah tangga saya, jadi polisi maksudnya ada dengan polisi juga gitu, pemerintah di sini. Nah terus itu mereka pikirnya saya ini sebagai orangnya gimana, penjahat atau gimana gitu ya. Pas mereka lihat begitu,
aduh ini orang yang kita cari-cari selama ini gitu loh. Oke, terus pas datang itu polisi telepon teman saya gitu. Teman saya sudah takut gitu, takutnya kira saya dimasukin dalam penjara atau apa gitu ya, karena aduh kenapa ya kok bisa polisi cari dia gitu. Nah pas polisi datang gitu kasih saya besar sekali sertifikatnya, mereka bilang selamat ya gitu, karena padahal saya sudah ada mereka sudah tahu kalau saya ini dizolimi, disakitin orang, tapi saya ini tidak mau saya tidak punya dendam gitu kalau disakitin orang, dan itu nggak mau menyakitin orang, nggak mau balas dendam. Jadi udah soalnya saya punya keyakinan saya pasrah sama Tuhan, karena karma itu bukan berlaku di saat kamu menyakiti ini dan langsung kan itu enggak ya, kasih kamu senang-senang dulu ya, nanti di kemudian hari kamu akan mengingat lagi apa yang kamu lakukan sama orang ya, seperti itu. Jadi saya juga ya tidak mau melakukan itu walaupun disakitin banyak orang, disakitin orang yang kayak gimana, saya nggak mau dendam, saya ikhlas. Saya buatkan itu memang menyakit sekali, itu sulit sekali untuk kalau waktu itu kejadiannya memang saya itu benar-benar sakit, karena saya sampai udah nggak bersemangat gitu, sampai saya bilang aduh nggak mau lagi gitu ya, sebenarnya gimana lagi, saya nggak mau hidup lagi. Tapi ya saya berpikir lagi, wah no, aku punya anak ya, yang aku harus fokuskan ini adalah anak gitu ya, saya nggak boleh putus asa, nggak boleh ini ya, life memang mungkin ini satu cobaan juga buat saya juga ya, tadinya mungkin saya lupa ya, jadi itu dikasih cobaan seberat ini. Nah dari situ polisinya cari saya, ya kasihlah saya itu sertifikat, big sertifikat, maksudnya besar sekali dengan bingkainya apanya, terus ada ini pinnya di sini, ada 2 pin untuk saya pakai kemana-mana, maksudnya itu tahu kalau terus polisinya, officernya bilang sama saya, dia bilang kamu tahu nggak, walaupun orangnya citizen di sini, bukannya lahir di sini, lahir di Kanada sini, di Amerika, tidak semua orang punya ini, tidak semua orang punya sertifikat dan pin ini loh, dia bilang gitu. Kamu ini superhero, dia bilang superhero, kamu mempertaruhkan nyawa kamu hanya demi anak ini gitu kan, demi anak, dan anak itu bukan anak kamu loh, ini anak yang hanya cuman minta bantuan kamu untuk menjaga, tapi kamu menolong anak ini, tidak anak-anak itu tidak kena asap atau apa, malahan kamu yang parahnya. Saya bilang loh ya, saya dikasih kepercayaan, masa saya harus melupakan diri saya sendiri dan anak ini, enggak ya, enggak mungkin. Walaupun anak itu bukan lahir dari rahim saya ya, tapi ya kalau kamu dikasih kepercayaan ya kamu harus menjaganya kan, tidak boleh kamu sia-siakan kepercayaan itu ya. Itulah jadi saya lakukan itu. Jadi itulah cerita hidup saya. Jadi pas waktu ada masalah itu, polisinya lihat saya senyum-senyum gitu, senyum-senyum, mereka tahu ke sini orang baik, nggak mungkin orang jahat gitu, karena mereka sudah tahu di sistem mereka itu ada nama saya gitu. Nah jadi pas malahan polisinya ketawa, hei Fatma, nanti kita pergi ada main basketball ya. Kalau di sini mau jujur ya, kalau kita sudah bermasalah dengan polisinya itu galak-galak semua gitu, galak dan kayak bengis melihat kita, malah mereka lihat tuh senyum. Saya pertama kali itu apa ya, kayak saya baru pulang dari Indonesia, terus itu datang sini ada masa, saya bertanya dalam diri saya sendiri, that's not me, saya bilang ini bukan saya bilang gitu loh. Terus karena banyak juga ada teman 1, 2, 3 orang yang support saya, kamu harus kuat ya, kamu harus ini karena ini, dan mereka bilang you have to remember, kamu harus ingat gitu, anak satu-satunya itu yang kamu harus kuat gitu. Ya udah saya bilang ya mungkin itulah. Jadi ya udah saya jalani hidup ini, dan jadi 3-4 orang saya itu pokoknya ditelepon terus sama polisi tapi saya tidak takut, karena saya merasa saya tidak jahat dengan orang, saya tidak menyakitin orang. Saya yang kuncinya itu, kamu kalau tinggal di negara orang kamu harus berani speak gitu, karena orang lain belum tentu membantu kamu, yang membantu kamu itu adalah diri kamu sendiri, itu aja kuncinya gitu. Jadi saya tuh kemana-mana itu saya berani dan saya speak, kalau yang penting saya tidak menyakitin orang itu gitu, dan saya berkata jujur gitu. Jadi mereka banyak waktu saya di itu apa ya, semua orang pada
kalian saya, mereka bilang, mereka baru lihat face muka saya, mereka sudah merasa karena orang ini di play victim gitu, maksudnya sudah dipermainkan sama orang gitu ya. Dia udah jadi ya mereka mau mau apapun mereka juga tidak bisa, karena mereka rasa apa yang kamu proses, dia juga kerja, pekerjaannya bagus, dia punya fasilitas, rumahnya besar, bukan besar maksudnya dia punya rumah gitu, maksudnya saya punya rumah, perlengkapan rumah semua juga ada, saya tidak, bukannya saya tinggal renting dengan orang, maksudnya satu rumah kecil gitu, enggak gitu kan. Jadi mereka lihat loh, kecuali saya ini orangnya apa ya, apa pinggiran jalan, nggak punya kerjaan atau meminta-minta dari orang-orang, itu mungkin mereka mungkin agak bertanya-tanya, orang saya ini enggak, pekerjaannya dari tempat kerjanya jelas gitu, terus ini saya punya rumah tempat tinggalnya itu jelas gitu, jadi mereka mau apa lagi ya, nggak mungkin kan. Jadi saya berapa puluh tahun saya tinggal di sini ya tidak punya bermasalah juga gitu kan. Jadi ya udah ya seperti itu guys ya. Kalian kalau mau teman-teman sahabat-sahabatku semua, kalau kepingin mau